يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا والمناجاة بخيت من حبكم يغفر بما قد تمنى كل من حبكم يا هنا يا هنا يا هنا بشفاعة من المختار في يوم لقياه يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرجوا كربي يا آل بيت النبي ما دمت بين يديكم فلهنا مددي يا ساكن الحجرات الفيحاء يا سندي يا أهل بيت النبي السيد العربي لضمت ذات يدي ففرجوا كربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali berjumpa lagi pada saat ini. Saya Mutia Rifah dalam acara Tablik Akbar Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah, pemirsa di rumah, terlihat berbeda curahan kolbu kali ini karena pada hari ini kita mengadakan live special live tablik akbar curahan kolbu di Masjid Al-Waqaf Tanah Kusir Kebayoran Lama. Dengan begitu kami mengundang Anda pemirsa, bagi Anda yang berada di sekitar Tanah Kusir Kebayoran Lama untuk bergabung bersama kami membahas suatu tema seperti biasanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita insya Allah kedatangan para narasumber yang luar biasa. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ustadz Iskandar Al-Cisengi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Yang kedua narasumber kita yaitu Ustadz Kiai Haji Khairul Hidayat. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Dan yang terakhir narasumber kita yang ketiga yaitu Habib Hasan Alatas. Assalamualaikum Ustadz. Baik ya kabarnya. Insya Allah semoga kita semua dapat diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Dan kita juga kehadiran umi-umi serta para abi yang sudah hadir, dan ada juga adik-adik yang sudah hadir di Masjid Al-Waqaf. Assalamualaikum umi, abi. Apa kabar? Baik ya, alhamdulillah. Siap mengaji bersama Ustaz pada hari ini? Siap, langsung saja. Pemirsa di rumah, insya Allah curahan kolbu yaitu dengan temakan keistimewaan Nisfu Sya'ban. Malam Nisfu Sya'ban memang malam yang mulia bagi kalangan umat Islam. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari Ustadz Iskandar Al-Cisengi mengenai penjelasan Nisfu Sya'ban. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tempat yang istimewa, bulan yang istimewa, malam yang istimewa. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Masjidil Haram di atas masjid-masjid yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fil Masjidil Haram khairun min mi'ah alfi salatin." Bahwa satu solat yang kita kerjakan di Masjidil Haram itu lebih baik dari 100.000 solat yang kita kerjakan di luar Masjidil Haram. Saya tanya, kira-kira di sini ada nggak yang pernah sholat sunnah 100.000 rakaat? Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ibadahnya itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Di sini ada yang kakinya bengkak? Ada cantengan. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan satu bulan di atas bulan yang lainnya. Bulan apakah itu? Yang kita kenal dengan bulan Ramadan. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah, dibalas dengan ibadah wajib pahalanya. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu ibadah wajib, Allah berikan pahala sama dengan 70 kali lipat ibadah wajib yang kita kerjakan di luar bulan Ramadan. Kita ucapkan alhamdulillah. Pun ada satu malam yang kalau kita bertemu dengan malam ini, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Biasanya datangnya malam Lailatul Qadar ini di hari-hari terakhir bulan Ramadan. Tapi biasanya juga di Indonesia, di kita nih kadang-kadang kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang rame mall apa masjid? Mall. Itu masjid bikin ngelebarin, benar-benar. Ya Pak ya? Nah, kapan kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar sama dengan kita beribadah lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun lebih 3 bulan. Di sini ada yang umurnya 83 tahun, ada? Ada, alhamdulillah. Nah, sedikit lagi kita akan menghampiri satu malam yang namanya malam nisfu Sya'ban. Apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban ini? Ternyata Allah Subhanahu wa taala, ittala Allah tabaraka wa taala ila jami'i khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah melihat di dalam malam nisfu Sya'ban itu kepada seluruh makhluknya. Lalu Allah memberikan ampunannya kepada seluruh makhluknya kecuali 2 orang ini. Apa? Di antaranya orang yang syirik kepada Allah, yang kedua orang yang suka bermusuhan. Makanya kita ketemu bulan Sya'ban nih, nisfu Sya'ban, tetangga sama tetangga kudu akur, benar? Jangan saling marah-marahan. Kun kal yadaini wala takun kal udhunain. Jadilah seperti 2 tangan, jangan jadi seperti 2 telinga. Tangan kanan gatel digaruk sama tangan kiri, tangan kiri gatel digaruk sama tangan, dua-duanya gatel main garuk-garukan. Coba kayak telinga, biar dekat nggak pernah akur. Nah, ini umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kepengen mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, yang pertama adalah perbaiki ukhuwah kita. Caranya untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, Rasul mengajarkan afsus salam.
Apa afsus salam itu? Menyebarkan salam. Ketemu orang, assalamualaikum, senyum, salam, sapa. Itu ada hadisnya. La tahqiranna minal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan pernah kita menghina dari sebuah kebaikan walaupun kalian bertemu dengan teman kamu dengan wajah yang senyum. Ibu ketemu suami senyum. Bu, senyum. Senyum apa enggak? Dikasih duit sama suami senyum. Enggak dikasih duit sama suami senyum. Senyum. Ya Bu, senyum. Sebab di dalam senyum itu ada ibadah. Bisa jadi timbangan amal kebaikan kita ini berkurang. Oh, ternyata karena kita sering senyum kepada orang lain dan orang lain merasa senang bersahabat dengan kita, bisa jadi timbangan kebaikan kita itu yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, tebarkan senyum. Yang kedua, kalau kepengen ukhuwah Islamiyah kita terjaga, jangan gampang baper. Tahu baper? Anak gaul gitu loh, iya kan? Baper itu apa? Bawa perasaan. Bahasa nabinya apa? Orang bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, kasih nasihat saya ya Rasulullah. Kemudian apa sabda Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasul? La taghdab, jangan marah. Apalagi ya Rasul? La taghdab, jangan marah. Ternyata sekarang diteliti oleh ilmu pengetahuan, semakin orang cepat marah, semakin cepat orang itu sakit jantung. Makanya kalau kita kepengen umur panjang, senyum kepada semua orang, menerima ujian dengan penuh keikhlasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nih yang ketiga, kalau kita kepengen erat ukhuwah Islamiyah, jangan saling menghina, jangan merasa benar sendiri. Kadang-kadang kan orang Islam ini sukanya berantem, memperbesar perbedaan, tidak mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang satu at-tahiyatnya begini. Benar ada yang begini? Yang satu lagi at-tahiyatnya pelan. Untung nggak ada yang begini. Ya kan? Yang mana yang benar? Dua-duanya ada dalil. Yuharrik isbi'ahu, ini penafsiran daripada hadisnya Nabi Muhammad SAW. Yang salah itu yang enggak sholat. Yang sholat tarawih 8 rakaat ada dalilnya. Yang sholat tarawih 20 rakaat ada dalilnya, yang dibawakan, yang diismakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Tapi kira-kira kalau sholat tarawih 8 rakaat sama 20 rakaat, banyakan mana pahalanya? 20. Di sini kalau sholat tarawih pilih-pilih enggak nih jamaahnya? Ah, di sini nih musola imamnya bacaan paling cepat, enak kayaknya. Ada nggak kayak begitu? Bismillahirrahmanirrahim, amin. Kata anak muda di belakang, ini gua demen imam kayak begini. Nah, insya Allah di sini nggak ada. Nah, ketemu dengan bulan nisfu Sya'ban ini, yang pertama, jangan ada di dalam hati kita kebencian sama saudara kita yang muslim. Kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan ada beberapa malam yang mana ketika kita malam itu berdoa, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalam malam nisfu Sya'ban. Siapa orang yang meminta ampun, fa'aghfir lahu, aku akan ampuni dosanya. Siapa yang minta rezeki, aku akan berikan dia rezeki. Siapa yang memohon kepada aku satu permintaan, aku akan kabulkan doanya. Ini termasuk salah satu keistimewaan di dalam bulan nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panjang umur, sehingga kita bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, dan akhirnya kita dapat menghadapi bulan Ramadan dengan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin.
Jadi Ustaz, sebelum kita berada pada bulan Ramadan, setidaknya kita harus banyak sedekah. Tabasumuka fi wajhil akhi sedekah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Dan yang kedua, janganlah baper. Nah, ibu-ibu di sini jangan baper kalau misalkan para suami ngasih uangnya dikit terus tersenyum. Dan yang ketiga tadi, jangan menghina sesama muslim itu ya. Tadi ketika kita nisfu Sya'ban juga keistimewaannya adalah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita dengarkan tausiah kedua dengan pembicara kita, narasumber kita, yaitu Habib Hasan Alatas. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin rahimakumullah dan para pemirsa Tablik Akbar Curahan Golbu ITV. Alhamdulillah, saat ini kita masuk di awal-awal bulan Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan pengertian makna dari Sya'ban asyi'ib. Asyi'ib tariqah ala jabal, jalan menuju ke gunung atau ketinggian. Nah, gunung ini apa? Ar-Ramadan, jalan untuk menuju ke Ramadan yang mulia. Dan ba'duhum mengatakan asya'a bana. Asya'a terang, wabana jelas. Jadi jalan yang sangat terang dan jelas untuk menuju Ramadan. Di dalam Sya'ban, bulan Sya'ban, ada yang namanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini dimana jikalau kita berdoa, Allah tidak akan pernah menolak doa kita, seperti apa yang dikatakan oleh guru kita tadi. Dan terdapat juga perkataan dari para aslafun as-salih, khamsun layalin la turadduna fihi da'wah. Ada 5 malam yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menolak doa hambanya yang berdoa kepadanya selama ia tidak menyekutukan Allah dan berdoa dengan penuh keyakinan. Yang pertama, al-lailah awal min syahri Rajab. Yang kedua, al-lailah nisfi min Sya'ban. Yang ketiga, al-lailah al-fitr, malam Idul Fitri. Dan yang keempat, al-lailah an-nahri, malam Idul Adha. Dan yang kelima, al-lailatul Jum'ah, dan malam Jumat. Jadi di malam nisfu Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, amalan apa aja sih yang harus kita lakuin, yang termasuk dalam sunnah? Tidak diwajibkan, tapi alangkah ruginya kalau kita tidak melakukannya. Amalan yang pertama, setelah maghrib kita baca Yasin 3 kali, atau setelah maghrib kita sholat tasbih, sholat sunnah awabin, lanjut ke Yasin 3 kali, doa nisfu Sya'ban untuk disampaikan kita ke bulan Ramadan dan dipanjangkan umur kita untuk menggapai Ramadan dan diampuni dosa kita. Amin, Allahumma amin. Dan di sini pun di malam nisfu Sya'ban, ba'dul ulama aslafun as-salih mengatakan setan mempunyai 3 senjata untuk kita melakukan amal sunnah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kepada anak yatim. Yang kedua, kepada ahlu ghibah. Yang ketiga, kepada orang-orang yang ingin melaksanakan amalan di malam nisfu Sya'ban dan setelah nisfu Sya'ban. Apa aja senjata setan ini? Yang pertama, pasir. Pasir ditaruh di muka anak-anak yatim.
sehingga kita membenci anak-anak yatim dan mengatakan mereka itu kotor. Dan yang kedua, madu dikasih sama ahlu ghibah, orang yang suka ngomongin orang, yang suka ngejelekin orang, tapi nggak pernah mau cari keburukan di dalam dirinya. Padahal amatlah mulia ketika kita selalu mencari keburukan di dalam diri kita, dan kita akan semakin beruntung dan Allah akan memuliakan kita. Amin, Allahumma amin. Dan insya Allah kita termasuk yang itu. Setan memberikan madu kepada ahlu ghibah di bibirnya, supaya apa? Terasa begitu manis dengan membuka aib-aib orang, dengan membuka aib-aib saudara kita. Nggak sadar kita, kayak kita makan minum madu ditolol dikit kayak gitu. Nah, kalau dua ini nggak mempan, setan tampar kita. Apa yang ditampar? Bukan muka kita, tapi telinga sama hati, supaya kita lupa dengan amaliyah fi nisfu Sya'ban. Padahal itu amat mulia, amat mulia, ditampar. Makanya Allah memberikan 3 malam di dalam nisfu Sya'ban. Allah berikan 3 malam. Untuk apa? Kalau malam pertama kita nggak bisa ngelakuin, kita masih bisa mengerjakan di malam kedua. Di malam kedua kita masih nggak bisa ngerjain, kita bisa mengerjakan di malam ketiga. Kalau tiga-tiganya Allah udah kasih kita kesempatan, tapi kita masih belum bisa ngerjain, merugilah kita. Makanya di malam nisfu Sya'ban yang Allah muliakan ini, yang Allah memberikan kemuliaan di dalamnya, yang Allah tidak akan pernah menolak doa kita, perbaiki hati kita, berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doa kita akan dikabulkan, dan insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan dengan mendapatkan kemuliaan dan pengampunan. Amin, Allahumma amin. Insya Allah. Jazakallah. Ketika nisfu Sya'ban, dan ada 3 malam ketika nisfu Sya'ban. Tadi juga Habib menjelaskan ada 3 alat. Ya, pertama pasir, madu untuk orang-orang yang suka menggibah. Kita oleskan ya ke bibir agar merasa manis. Karena lidah itu tidak bertulang. Kadang manusia suka saja berkata yang tidak seenaknya gitu ya. Ketika berbicara kepada orang tidak sadar bahwa kita menyakiti orang tersebut. Maka dari itu kita beristighfar di malam itu dan meminta ampun, karena nisfu Sya'ban itu adalah jalan menuju kita ke bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ya, langsung saja kepada ibu-ibu atau abi yang ingin bertanya kepada narasumber kita pada hari ini, sok mangga dipersilakan untuk bertanya. Silakan Ibu, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yanti dari Majelis Majami. Ingin bertanya tadi, selain amalan-amalan yang tadi sudah disebutkan, ada lagi tidak amalan yang lainnya seperti puasa di bulan di hari Sa'ban, malam Sa'ban itu? Ya, sekian. Terima kasih Ibu. Ibu siapa namanya? Ibu Yanti. Ibu Yanti. Jadi Ibu Yanti bertanya ada apa lagi ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Yanti. Jawab. Jadi ketika kita memasuki bulan atau malam nisfu Sya'ban, itu yang jatuh di tanggal 16, kita tidak boleh berpuasa kecuali kita melanjutkan atau sebelumnya 1 hari sebelumnya kita telah berpuasa, disambung. Jadi boleh berpuasa terus sholat tasbih, sholat awabin, sholat taubat, mandi. Afwan, saya minta maaf walaupun kita tidak dalam keadaan hadas besar, usahakan untuk kita mandi menghilangkan hadas besar. Yang kedua, mandi sunnah taubah, dan melaksanakan sholat sunnah taubah sambil menunggu waktu isya atau setelah di waktu isya. Banyak istighfar, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, menyantui anak yatim,
berhenti untuk bergibah. Saya minta maaf, berhenti untuk bergibah. Di sini di nisfu Sya'ban ini kita melatih diri kita untuk memasuki Ramadan dengan penuh kemuliaan, kesabaran, dan memperbaiki diri kita dengan amalia fi lailah nisfu minasya'ban. Begitu banyak amalan-amalan yang diutamakan, terutama sholat awabin, sholat tasbih, dan membaca Yasin sebanyak 3 kali ketika selesai maghrib. Kalau udah selesai maghrib mau nerusin amaliah yang lain, fadhol, silahkan, karena tidak ada amalan yang terlarang kecuali berpuasa itu. Nah, setelah melewati bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, mau puasa Senin Kemis, mau puasa qada Ramadan yang tahun kemarin, fadhol, silahkan. Gitu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jawab ya. Jadi banyak sekali amalan-amalannya. Yang pertama tadi salat awabin, tasbih, dan membaca Yasin ya. Setelah maghrib tentunya, begitu ya Habib ya. Oke, terima kasih Ibu. Ada lagi dari abinya ini yang ingin bertanya? Silahkan, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat terkesan tadi dengan ilmu atau yang kita barusan dikembangkan dari tuan-tuan guru kita yang terhormat. Ya. Sedikit saya mau bertanya kepada Tuan Guru Habib ya. Saya melihat dan mengamati ada beberapa masalah tokoh-tokoh agama kita yang kita melihat dia kadar keimanannya sudah tinggi, semakin tinggi ilmunya dan semakin tinggi ujiannya, cobaannya. Ya, saya melihat seorang para ulama, para kiai, para habaib aja masih diuji, ya. Betul. Yang saya melihat kadar keimanannya jauh dibandingkan dengan saya yang jauh dari kata sempurna. Pertanyaan saya, kenapa hal itu bisa terjadi? Padahal kita melihat, ya, mereka itu pagi, siang, sore, malam hanya ibadah dan dakwah, ya. Terus ada beberapa lagi, banyaklah kita melihat. Nah, pertanyaan saya, mohon Tuan Habib ya menerangkan atau apa sih sebenarnya yang menjadi kunci keibadahan itu tersebut. Terima kasih Tuan. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih Bapak. Jadi pertanyaannya apa sih kuncinya ya? Tadi mungkin Habib ingin menjawab. Silakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayaqra'a ma fahum la yuftanun. Apakah manusia cukup berkata mereka beriman sementara mereka tidak kami coba keimanannya? Semakin tinggi keimanan kita, Allah akan semakin sayang kepada kita. Allah akan semakin sayang kepada kita. Dan kadangkala Allah menghancurkan, ketika Allah menyayangi seorang hambanya, Allah menghancurkan hambanya itu sehancur-hancurnya, lalu dibentuk kembali agar hambanya ini dicintai oleh Allah, dicintai oleh penduduk langit, dan dicintai oleh penduduk bumi, dan menjadi ibrah, menjadi contoh, uswah, menjadi contoh untuk hamba-hambanya yang lain, agar bagaimana caranya agar dapat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang dengan cobaan kita terpaksa untuk bersabar. Kita terpaksa untuk bersabar. Contoh, nggak punya duit ya udah sabar, nggak punya duit. Ikhtiar ini udah nggak punya duit. Tapi untuk bersyukur atas ketidakpunyaan kita atas duit atau atas sesuatu yang kita inginkan, itu amatlah susah. Ini yang dinamain min maqamil iman ila maqamil ihsan. Nah, maqam syukur ini lebih tinggi daripada maqam sabar. Innallaha ma'a sabirin. Jelas Allah bersama orang-orang yang sabar. Kayak gitu. Terus la in syakartum la azidanakum. Jika kalian pandai bersyukur, maka aku akan menambahkan nikmatku atas kalian. Wala in kafakum inna adzabi lasyadid.
Dan jika kalian mengingkari, ingatlah sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Jadi pertanyaan dari Bapak cukup membuat kita bertanya juga ya. Memang seperti itu keadaan orang yang beriman. Jika kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu besar cobaannya, ya contoh Rasulullah ketika Sayyidah Khadijatul Kubra meninggal dunia dan paman dari Rasulullah Sayyidina Abu Talib radhiyallahu an meninggal dunia, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Taif. Dan apa yang dialami oleh Rasulullah ketika malaikat Jibril menawarkan untuk menjatuhkan penduduk Taif dengan gunung, Rasulullah mengatakan, jangan wahai Jibril, sesungguhnya aku masih berharap jika mereka tidak beriman, aku masih berharap anak cucu mereka yang akan beriman. Dan inilah yang harus kita ambil contoh dari baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak pertanyaannya. Semoga terjawab ya Bapak ya. Dan kuncinya memang kita harus sabar dan bersyukur tentunya tentang apa yang sudah Allah beri kepada kita. Langsung saja pemirsa kita lanjutkan kepada narasumber ketiga, yaitu Ustadz Kiai Haji Harul Hidayat. Kepada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Habibir Rahman adada ma yakun wa gadkan. Pemirsa Tabligh Akbar Curahan Kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang Sya'ban, yang Sya'ban itu adalah syahri. Dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sya'ban itu adalah bulanku. Wa fihi syaggul qamar li Rasulillah. Dan di bulan Sya'ban dipecahnya bulan untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi syahrus salati ala nabiyil mukhtar. Yang di bulan Sya'ban itu adalah bulan yang salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lailatin nisfihi, dan di malam pertengahannya, yaitu di malam 15 atau yang disebut dengan nisfu Sya'ban, tugsamu ajalul ibad bil gurbi au bil ba'd. Itu dibagikan amal-amal perbuatan hamba jauh Allah atau dekat dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak rangkaian mereka para ulama-ulama saleh yang kalau misalnya kita lihat dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, dikatakan oleh Sayyidina Imam Atha bin Yasar, itu beliau mengatakan ada 5, man ahya al-layali al-khamsa, barang siapa yang menghidupkan malam yang kelima, wajibat lahul jannah, wajib buat dia untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalam 5 malam tersebut yang kalau misalnya kita hidupkan, kita bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama itu adalah Lailatul Tarwiyah. Lailatul Tarwiyah, malam yang ke-8 Dzulhijjah, di mana malam-malam di mana mereka orang-orang ibadah haji, orang-orang yang mau melakukan ibadah haji mau bersiap siaga, mau melakukan perjalanan ibadah haji yang sangat luar biasa, yang kalau misalnya orang yang tidak melakukan ibadah haji sunnah untuk melakukan puasa yang disebut dengan puasa Tarwiyah. Dan yang kedua itu adalah Lailatul Arafah, malam Arafah, yang di hari Arafah itu adalah hari wukuf jamaah haji, yang kalau misalnya kita lihat bagaimana hajinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hajjatul wada', dalam haji perpisahan haji yang sangat luar biasa, yang mereka para sahabat sangat-sangat tertegun dengan hajinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka para sahabat mengambil ilmu yang sangat besar dalam hajjatul wada' dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Lailatul Nahr. Yang ketiga itu adalah malam penyembelihan atau malam yang disebut dalam malam Idul Adha. Dan yang keempat itu Lailatul Fitr, itu adalah malam Idul Fitri. Dan yang kelima Lailatul Nisfi min Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban, yang kalau kita menghidupkan 5 malam tersebut disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat dia untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada malam yang paling indah, yang paling istimewa dari malam Lailatul Qadar kecuali itu adalah malam nisfu Sya'ban.
Kalau malam Lailatul Qadar, jamaah sekalian tidak tahu kapan Lailatul Qadar tiba. Yang kalau misalnya dikatakan oleh Imam Nawawi, Lailatul Qadar bisa jadi dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 atau sempurnanya Ramadan. Itu sudah merupakan sebuah kepastian. Kalau kita jaga di bulan suci Ramadan dari tanggal 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, pasti kita bakal mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi kan kita nggak tahu. Walaupun Imam Syafi'i mengatakan bahwa Lailatul Qadar malam ke-17, ada ulama-ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam terakhir Ramadan. Itu hukum tidak pasti. Tetapi yang pasti dikatakan oleh Imam Nawawi, itu yang pasti Lailatul Qadar udah pasti ada di bulan suci Ramadan. Tapi malam nisfu Sya'ban kan kita tahu. Kita lihat dalam sejarah, malam nisfu Sya'ban kita tahu malam ke-15, yang kalau misalnya kita menghidupkan malam tersebut, bahkan dikatakan oleh Sayyidina Imam Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala bakal luaskan dia punya rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala bakal hidupkan dia punya iman. Allah Subhanahu wa ta'ala bakal mudahkan problematika hidup di alam dunianya. Tersebab apa? Tersebab di malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan hamba. Bahkan dalam kitab Tuhfatul Ikhwan diungkapkan oleh Imam Al-Isfahani, mengambil dalil riwayat dari Sayyidina Imam Mu'adz bin Jabal. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang baginda Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sya'ban untuk menentukan mana orang yang bakal berbuat ini dan ini, mana andaikan ada orang melakukan berbuat kemaksiatan memang sudah ditakdirkan oleh Allah, andaikan ada orang melakukan perbuatan keibadahan ditakdirkan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di malam nisfu Sya'ban tersebut. Tuqsamu fihi al-ibad, ditentukan di malam tersebut hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ajaran kepada mereka, para malaikatnya, wahai malaikatku, tulis yang kalau misalnya di tahun tersebut bakal meninggal dunia, tulis. Yang kalau misalnya panjang umur juga tulis. Dan di situ adalah malam di mana penulisan amal ibadah, juga amal ibadah bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhil Mahfuz. Yang kalau misalnya mereka para ulama mengatakan, inna amrallah, sesungguhnya urusan-urusan Allah Subhanahu wa ta'ala la yubaddal wa la yughayyar, tidak pernah berubah, tidak pernah dirubah. Qabla ibrazihi lil malaikati, sebelum penampilan takdir tersebut kepada mereka para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi khilafi ba'da ibrazih, lain halnya kalau misalnya itu ketentuan sudah ditentukan oleh Allah kepada mereka para malaikat, maka dari itu sebelum ditentukan ketentuan oleh Allah dan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap tahun sekali. Yang penentuan tersebut persis di malam nisfu Sya'ban. Makanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diungkapkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu Sayyidatuna Aisyah melihat baginda Rasulullah lepas dari salat maghrib, zikir, kemudian salat isya. Setelah salat isya beliau salat sampai rupanya sampai menjelang subuh. Dalam satu riwayat dikatakan hatta waramat rijla, sampai kedua kaki baginda Rasulullah bengkak-bengkak. Bayangkan, baginda Rasulullah ma'asum, terjaga dari perbuatan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asum, terjaga dari perbuatan-perbuatan mungkar. Tetapi rasa ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syukur kepada Allah di malam nisfu Sya'ban, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menakdirkan beliau, keluarga beliau, keturunan beliau dan umat-umat beliau dalam keadaan yang terbaik. Itulah pinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di antara kita yang kalau misalnya malam nisfu Sya'ban kita berlomba-lomba untuk melakukan ibadah, yang kalau misalnya dikatakan oleh Sayyidina Imam Abbas, Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas, minimal kita beribadah di malam nisfu Sya'ban, kita sholat berjamaah dalam sholat maghrib, sholat isya berjamaah, niat kita untuk sholat isya berjamaah. Kemudian dikatakan wa'alal agal, minimal 1 jam sebelum subuh dia bangun, dia zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berdoa sebagaimana yang telah diungkapkan dalam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma ya dzal man wa la yumannu 'alaika ya dzal jalali wal ikram ya dzal tawli wal in'am. Itu dalam
doa-doa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jamaah sekalian, ketika kita berada di malam nisfu Sya'ban, kalaulah ketika itu kita berbicara dunia, alangkah lebih baik kita stop dari dunia kita berada dalam nisfu Sya'ban. Karena nisfu Sya'ban dalam 1 tahun hanya sekali. Dan kita udah tahu bahwa malam nisfu Sya'ban tersebut ada malam yang paling istimewa setelah malam Lailatul Qadar, yang doa tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun permintaan doa tidak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh mereka para ulama, di antaranya ada yang berzikir di malam-malam nisfu Sya'ban, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bahkan dikatakan oleh mereka para ulama, siapa yang membaca doa tersebut 2375 kali di malam tersebut, Allah ampunin dosanya. Allah ampunin dosanya, Allah berikan rezekinya, rezeki berkah dan banyak. Dan bahkan kalau misalnya ada orang yang punya hutang piutang, orang yang berklimaks tentang dunia, sulit dia memikirkan dunia, memikirkan anak dan istri, memikirkan keluarga, memikirkan semuanya, ketika dia berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang dalam sabda baginda Rasulullah, ajaban li da'wati akhi Yunus, sangat-sangat ajib, sangat-sangat ajaib untuk doa saudaraku, yaitu Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Awaluhu tahlil. Pertama, awal-awal doa tersebut tahlil, la ilaha illa anta. Makanya kalau misalnya ada orang meninggal dunia kan ditahlilin. Setiap ada permasalahan ditahlilin. Kenapa? Biar mudah urusannya. Wa awsatuhu, dan di pertengahannya at-tasbih. Tasbih mensucikan kepada Allah, zat Allah yang maha suci, zat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci. Subhanak, maha suci engkau. Yang wa akhiruhu iqrarun bidzambi, yang akhir dari doa dari Nabi Allah Yunus dalam sabda baginda Rasulullah, iqrarun bidzambi, itu adalah pengakuan dosa. Orang yang mengaku dosa bakal diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, innallaha yaghfiru li jami'il muslimin, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh umat Islam fitil kalailah, di malam tersebut. Amin. Semuanya kita mudah-mudahan Allah ampunin. Cuma di situ Rasulullah ada illa, kecuali likahin, dukun. Orang yang sering dukun, sering nyantet-nyantet, ada masalah dikit dia santet, ada masalah sedikit orang dijatuh, bagaimana ceritanya biar ekonomi hancur berantakan, itu nggak bakal diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Al-sahir, orang penyamun, orang menyantet. Kemudian al-musyahin, orang yang ada di dalam hatinya itu ada prasangka buruk atau jengkel kepada sesama, dia meninggal dunia, nggak bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia melakukan ibadah di malam nisfu Sya'ban, tapi hatinya masih ada perilaku buruk, hatinya masih ada prasangka jengkel kepada sesama, Allah nggak bakal mengampuni. Wa mudmin khamrin, orang yang selalu minum minuman keras, yang pada narkoba, narkotik dan obat terlarang, yang mereka, ya Allah, alhamdulillah min dzalik, kita berdoa kepada Allah jangan sampai keluarga kita tersentuh. Jangankan tersentuh, niat dari perbuatan tersebut tidak bakal ada. Kemudian agli walidah, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian, itu keistimewaan dan keagungan bulan Sya'ban yang penuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim, ketika nisfu Sya'ban kita berlomba-lomba untuk beristighfar, meminta ampun, karena ketika nisfu Sya'ban doa kita terkabul oleh Allah, dilampaukan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan sudah tiba waktu azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan cerahan kaum.